Oke, halo rekan-rekan aparatur sipil negara. Selamat datang. Di sini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih teknologi bisa bantu kita kerja lebih baik. Bukan nambahin kerjaan ya, tapi justru bikin kita kerja lebih cerdas. Tujuannya? Tentu saja untuk melayani Indonesia dengan lebih baik lagi. Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, mari kita mulai dari sini, dari realita yang kita hadapi sehari-hari. Saya yakin kita semua udah nggak asing lagi kan sama yang namanya manajemen kinerja cara lama, laporan yang numpuk, proses yang serba manual, makan waktu banget, feedbacknya lambat. Kadang-kadang malah rasanya kita lebih sibuk bikin laporan kerjaan daripada ngerjain kerjaannya itu sendiri. Setuju kan? Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Lihat pertanyaan ini. Kira-kira berapa jam sih yang kita habiskan tiap bulan cuma buat laporan manual? Ngumpulin data, ngisi form ini itu, nyusun laporan. Aduh, padahal waktu sebanyak itu kan berharga banget. Waktu yang seharusnya bisa kita pakai buat inovasi, buat melayani masyarakat secara langsung. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita nggak harus selamanya terjebak di situ. Sekarang ini ada cara yang jauh lebih baik. Teknologi udah membuka pintu buat kita bekerja dengan cara yang jauh lebih efisien, lebih transparan, dan pastinya lebih berdampak. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Coba bayangkan ini bukan sebagai sesuatu yang ribet atau teknis banget, tapi sebagai sebuah toolkit. Iya, seperangkat alat digital yang memang dirancang khusus buat kita para ASN modern. Alat-alat ini ada untuk membantu kita, untuk memberdayakan kita, bukan malah jadi beban baru. Jadi, apa aja sih isi kotak perkakas digital kita ini? Pertama ada sistem manajemen kinerja. Lalu yang penting banget, otomatisasi dan teknologi mobile. Nggak ketinggalan, dashboard dan visualisasi data biar semuanya gampang dilihat. Dan terakhir ada analitik big data. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang paling bisa mengubah cara kerja kita sehari-hari. Oke, yang pertama dan mungkin yang paling kita tunggu-tunggu, otomatisasi laporan. Kita akan hadapi langsung musuh terbesar kita, yaitu laporan manual. Dengan otomatisasi dan bantuan teknologi mobile, proses yang tadinya bikin pusing, ini bisa kita ubah total, jadi wawasan yang instan dan akurat. Keren kan? Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Coba lihat di sisi sebelum. Ya, kita tahu banget lah ya prosesnya. Kumpulin data manual, susun laporan berjam-jam, kirim, terus nunggu feedback. Lama. Sekarang, bandingkan dengan sesudah. Data bisa langsung kita catat lewat HP di lapangan, laporan jadi otomatis, dan atasan kita pun bisa lihat progresnya real time. Ini benar-benar lompatan besar. Intinya sebetulnya simple. Otomatisasi itu bukan cuma soal cepet-cepetan. Sama sekali bukan. Ini soal membebaskan aset kita yang paling berharga, waktu dan energi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali fokus ke tugas utama kita, yaitu melayani publik. Oke, data sudah terkumpul otomatis. Terus, diapain datanya? Nah, disinilah dashboard cerdas ini berperan. Fungsinya adalah mengubah tumpukan angka dan data mentah itu menjadi sesuatu yang gampang banget kita pahami. Semuanya disajikan dalam satu layar yang jelas. Jadi, apa sih dashboard kinerja itu? Gampangnya gini, anggap aja kayak dashboard di mobil. Kita kan nggak perlu buka buku manual buat tahu kecepatan kita berapa atau bensin sisa berapa kan? Cukup lirik sebentar, semua info penting langsung kelihatan. Nah, dashboard kinerja ini persis seperti itu untuk pekerjaan kita. Ini contohnya, biar lebih kebayang. Bayangin deh, kinerja kita ditampilkan sesimpel ini. Kita bisa langsung lihat, target SKP udah 95%. Tingkat kepuasan publik bagus, 88%. Bahkan efisiensi anggaran kita di atas target. Semuanya jelas, terukur, dan bisa kita lihat saat itu juga. Jadi, pada intinya kita sedang bergeser. Dari yang tadinya pusing sama tumpukan kertas, sekarang kita punya satu layar yang memberikan kejelasan. Sebuah transformasi yang luar biasa, kan? Oke, sekarang kita naik level ya. Manfaat teknologi ini ternyata nggak berhenti di kinerja individual aja. Coba bayangkan kalau semua data kinerja dari seluruh ASN ini digabungkan. Nah, disitulah analitik big data bermain. Kita bisa dapat wawasan strategis yang bisa membentuk kebijakan publik. Bayangin, jutaan, bahkan puluhan juta titik data. Mulai dari data permohonan layanan, keluhan masyarakat, data operasional, semuanya dikumpulkan dan dianalisis. Dengan skala sebesar ini, kita bisa melihat pola-pola yang sebelumnya nggak mungkin kelihatan. Hasilnya, kita bisa bikin kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran.
Perbedaannya fundamental banget, bisa kita lihat di sini. Kita bergerak dari keputusan yang basisnya mungkin cuma intuisi atau kira-kira, yang bisa jadi subjektif. Kita beralih ke keputusan berbasis data yang objektif, terukur, dan transparan. Jadi lebih gampang dipertanggungjawabkan. Bahkan, kita bisa jadi lebih proaktif, bisa memprediksi masalah sebelum kejadian. Inilah fondasi pemerintahan yang akuntabel. Jadi, kesimpulannya apa nih buat kita sebagai ASN dan buat Indonesia secara keseluruhan? Semua yang kita bahas tadi, otomatisasi, dashboard, big data, itu bukan sekedar alat canggih, bukan. Ini semua adalah pendorong atau katalisator untuk menciptakan generasi ASN yang benar-benar unggul. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kinerja unggul itu bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Teknologi inilah yang memberi kita kekuatan untuk itu. Kita bisa mencapai hasil yang lebih baik bukan dengan lembur terus-terusan, tapi dengan memakai waktu dan informasi secara lebih strategis. Ini soal pergeseran mindset. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi akan mengubah cara kita bekerja, karena itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita masing-masing akan memanfaatkan semua alat ini. Bagaimana Anda akan memakai toolkit digital ini untuk membuat dampak nyata dan melayani Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih.